Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, ya syukur Allah. Bismillah, masyaallah, ya syukur Allah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin Allah. Bismillah, masyaallah, la wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. Kita malam hari ini dipertemukan oleh Allah di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dan kita masuk malamnya ke-6 ya. Tidak terasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah 5 hari berpuasa dan kita masuk pada malam yang ke-6. Rasul menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadisnya yang mulia, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama." Jadi barang siapa yang mendirikan, apa yang dimaksud mendirikan? Di malam bulan Ramadan, beliau Profesor Dr. Wahlah Zuhairi di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Ajilatuh menjelaskan begini. Jadi yang dimaksud dengan maqama Ramadan yaitu siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Dengan apa? Sholat tarawih, baca Quran, zikir, dan amalan-amalan soleh yang lain disertai dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan balasan pahala yang dijanjikan oleh Allah, sehingga didorong keimanannya kepada Allah dan menghadap ridhonya. Dia hidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat sunnah, taraweh, dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, maka Rasul katakan Allah akan ampuni dosa yang sudah lalu. Karenanya kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita diberi oleh kekuatan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat diagungkan oleh Allah SWT. Dia dikatakan sebagai Sayyidul Zuhur oleh Rasul. Beliau katakan syahrun azimun mubarakun, bulan yang paling agung yang diberkahi. Beliau katakan fihi lailatun khairum min alfi syahr, karena di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karenanya kita patut bersyukur ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan ini, bulan yang paling mulia. Di mana kemuliaan bulan Ramadan yang paling utama karena faktor seperti yang Allah sebutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan lah diturunkan pertama kali Quran kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Sofat Tafsir menjelaskan yang dimaksud unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran, berkatakan diturunkan pertama kali Quran. Nah, Bapak Ibu, dan Quran ini adalah jalan keselamatan. Allah katakan hudan linas, petunjuk bagi manusia. Bahkan Presiden Amerika baru-baru ini ketika mengucapkan bahwa selamat berpuasa kepada kaum muslimin menyitir Quran. Ya, salah satu ayat Allah disitir karena Al-Quran berhormat manusia. Allah katakan hudan linas, petunjuk bagi manusia.
Ya. Karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk. Ketika Allah berfirman, "Qul itu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi, Allah katakan, "Qulna itu minha jami'an." Kami berfirman, kalian turunlah dari surga semuanya. Turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka sungguh jika sekiranya datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, Allah katakan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka dia tidak akan takut. Ya, tidak akan takut. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud apa? Jadi ketika manusia itu di dalam kehidupan ini mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, maka dijamin fala khaufun 'alaihim, nggak perlu takut menghadapi pertanyaan malaikat. Mungkin nakir tanya di alam kubur, disampaikan Rasulullah, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau orang yang di dalam hidupnya dia mengikuti Al-Quran tidak perlu takut. Kenapa? Allah di lain tempat mengatakan, "Nahnu awliya." Kami yang akan tolong kamu. Kapan? Ketika kau menghadapi pertanyaan malaikat munkar nakir, karena kau di dalam hidup mengikuti Quran, ditolong oleh Allah, maka menjawab dengan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan gak takut menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan amal manusia. Kenapa laki-laki Allah katakan nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan tolong kalian di dalam kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia sebagian ulama tafsir menjelaskan ketika di alam kubur. Wa fil akhirah, dan ketika di akhirat menjelaskan ketika yaumul hisab. Maka orang yang di dalam hidupnya dia mengikuti Al-Quran sebagai pedoman kehidupannya, maka dia akan serahkan oleh malaikat catatan amalnya dengan tangan kanan. Maka dia termasuk ashabul golongan kanan. Siapa dia? Orang yang akan diringankan hisabnya, diberatkan kebaikannya, sehingga dia masuk surga tanpa lewat neraka. Ya, karenanya dikatakan di ayat berikutnya itu, setelah fala khaufun wa la hum yahzanun, maka mereka tidak akan sedih. Jadi ketika seseorang di dalam kehidupannya mengikuti tuntunan Al-Quran, tidak sedih kehilangan uang, tidak sedih karena didermakan di jalan Allah. Yang korbankan untuk membiayai dakwah, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, membangun masjid dan amalan-amalan khair yang lain, sehingga karena dia melakukan itu tidak sempat ganti HP, tidak sempat ganti mobil, dia tidak akan sedih karena Allah katakan diganti dengan apa? Bil jannah, dengan surga. Nah itulah Bapak Ibu kenapa Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadis yang mulia, taraktu fikum amrayni wa in tadillu abadan wa in taraktukum amrayni, aku akan tinggalkan dua perkara. Ya, kau tidak akan tersesat selama-lamanya, walan tadillu abadan, ya, yakni ketika kalian itu berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Ya, fa in tamassaktum bihima, maka jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa keduanya? Itu adalah sunnah kitab Allah dan sunnah Rasul. Ketika kita itu berpedoman di dalam kehidupan dengan Quran dan sunnah, maka tidak akan tersesat. Kenapa? Allah berfirman di dalam surah As-Zukhruf ketika Allah mengatakan, ya, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Jadi Allah katakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari peringatan yang Maha Pengasih yaitu Quran. Artinya siapa yang berpaling dari Al-Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman, Allah katakan nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kami akan ciptakan untuknya setan akan menjadi qarinnya, kemanapun dia pergi ikut.
Mana? Atau menjelaskan siapa yang di hatinya tidak ada Quran, siapa yang tinggalkan Quran, siapa yang berpaling dari tuntunan yang maha pengasih yaitu Al-Quran, Allah akan ciptakan untuknya syaitan maka menjadi korinnya dikatakan nempel. Korin itu peroni, nempel ikut kemanapun dia pergi. Nah, syaitan jadi korin. Apa kerjaannya syaitan itu? Jadi itu Allah SWT jelaskan begini, kerjaannya syaitan itu ya, wa innahum la yasudunahum anis sabil wa yaksabuna. Lalu korin tadi yang Allah tempelkan pada diri orang yang berpaling dari Al-Quran, yang tidak menjadikan Quran pedoman hidupnya, itu wa innahum sesungguhnya mereka la yasudunahum, mereka akan menghalang-halangi manusia itu anis sabil dari jalan Allah. Wa yahsabuna, tapi mereka mengira mereka mendapat hidayah. Jadi mereka yang berpaling dari jalan Allah, tapi dia sangka mendapat hidayah karena disesatkan oleh syaitan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berhati Allah, maka jangan lepaskan Quran. Kalau ada apa tanya kepada Allah. Jadi perintahnya itu kan begini. Fas'alu al-dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang ahlul dzikr itu ya, sebagian pendapat mengatakan ahli Quran. Karena Quran nama lainnya adalah dzikr. Nama lainnya itu dzikr. Jadi ahli dzikir itu yang dimaksud ahli Quran. Jadi orang yang dia itu kalau nggak tahu tanya kepada ahli dzikir. Fas'alu al-dzikr in kuntum la ta'lamun. Walaupun konteks ayat ini bicaranya itu pada Alkitab. Tetapi ada kaidah di kalangan para ulama tafsir. Al-ibrah bi umumil lafzi laisa bi khusus sabab. Pelajaran suatu ayat ini diambil dari keumuman lafaz, bukan dari latar belakang turunnya sebab kenapa ayat itu. Jadi, maka bisa dipahami ayat ini kalau kita nggak tahu dan Al-Quran bisa tersesat enggak? Bisa tersesat. Kalau dia mengikuti hawa nafsu. Maka nanti dibaca di dalam surah namanya surah Al-A'raf ayat 175-176 menceritakan ahli kitab. Seorang ulama di masa Nabi Musa alaihissalam yaitu Bal'am bin Ba'ur. Dia itu ahli Taurat. Bahkan diberi karomah oleh Allah bisa melihat arsy Allah. Kalau melihat ke atas itu melihat sirasana Allah. Dan doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Tetapi karena dia ikut Fir'aun, dia menjadikan yaitu kitab Taurat sebagai justifikasi tindakan Fir'aun. Dia bagian doa-doain Nabi Musa dengan doa kejelekan. Maka setiap kali lisan yang mengatakan Nabi Musa dibalik oleh Allah. Sehingga dia itu lisannya itu menjulur ke dadanya sampai sini. Digambarkan oleh Allah dia seperti seekor anjing yang menjulurkan lidah. Tahu kalau dia bukan lidah tidak balas. Nggak bisa tersesat. Lah kenapa tersesat? Karena digoda setan. Lah setannya mudah apa? Iming-iming dunia. Karena ulama ini menjual ayat Allah dengan kekayaan dunia, demi kedudukan dan jabatan, maka Allah SWT cabut karomahnya yang tadi bisa melihat arah Allah bisa, yaitu doanya tidak tertolak menjadi kebalikan. Karena namun sehingga kata iblis ketika dia bersumpah menyesatkan manusia, iblis menerangkan illa ibadah itu berkomunikasi. Yang tidak bisa aku sesatkan adalah hamba-hamba engkau yang ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka kita harus berjuang menjadi orang-orang karena mengharap itu puasa, apapun karena mengharap itu insya Allah tidak bisa disatukan syaitan. Kiranya mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang lebih baik bagi kita untuk memperbaiki keimanan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang punya akidah yang kuat, terikat dengan hukum Allah sampai ajar menyebut kita hingga kita mendapat husnul khotimah. Kiranya demikian, akhir kata